Pagi itu, aroma tanah basah bercampur dengan asap gorengan menyelimuti pasar tradisional di ujung desa. Darto duduk di bangku kayu tua, menatap loyang besinya yang masih bersih. Adonan serabi di ember plastik belum berkurang sedikit pun sejak subuh. Di sekelilingnya, pedagang lain sibuk melayani pembeli. Ada yang menjajakan sayur, ada yang menjual nasi uduk. Semuanya tampak hidup, kecuali lapak Darto. Ia mengipasi berat tungku kecilnya, berharap panas itu membawa keberuntungan. Serabi masih hangat. "Bu, serabi kelapa asli," teriaknya, mencoba menarik perhatian pembeli yang lewat. Tapi mereka hanya menoleh sekilas, lalu melangkah ke penjual lain. Keringat mulai mengucur di pelipisnya. Matahari naik cepat, udara pasar berubah pengap. Sumi, istrinya, datang membawa termos berisi air putih. "Sabar, tuh. Mungkin rezeki belum datang pagi ini," ujarnya lembut sambil mengusap kening suaminya. Darto menepis pelan tangan istrinya. "Sabar, sabar, sabar. Tiap hari cuma itu jawabannya, Sum. Orang lain juga jualan serabi, tapi dagangannya laku semua. Kenapa cuma aku yang sepi?" Sumi menunduk. Ia tahu, di balik nada kesal itu, suaminya menyimpan kelelahan panjang. Sudah hampir sebulan usaha mereka merugi. Biaya bahan baku naik, tapi pembeli makin berkurang. Sementara kebutuhan rumah tangga menumpuk. Bayu, anak mereka, bahkan terpaksa berhenti ikut les sekolah karena tak ada uang. "Kalau begini terus, mending aku tutup saja dagangan ini," gumam Darto dengan suara serak. Ia memandangi tumpukan serabi yang mulai dingin. Tepungnya mengeras, aromanya hamba. Sumi menatapnya cemas. "Jangan begitu. Tuh, kita masih bisa usaha lain. Mungkin jualan sore, atau pindah tempat." "Pindah tempat percuma kalau nasibnya tetap begini," potong Darto pelan tapi tajam. Siang semakin terik. Seekor lalat hinggap di adonan, membuat Darto menepisnya dengan kesal. Ia duduk termenung, matanya kosong. Dalam diam, pikirannya penuh rasa iri terhadap pedagang lain yang sukses. Enak ya, hidup mereka. Dagangan laku terus, bisa ganti motor tiap tahun, ucapnya lirih. "Aku, hidup segini-gini aja." Sore tiba, Darto pulang membawa serabi yang nyaris utuh. Bayu menyambutnya dengan semangat polos. "Bapak nggak apa-apa, aku bantu jual besok, ya." Darto hanya tersenyum hamba. "Iya, nak, besok." Sumi diam-diam membungkus beberapa serabi untuk dibagikan ke tetangga agar tidak basi. Tapi Darto menegurnya dengan nada kesal. "Jangan dibagi-bagi, Sum. Itu rezeki kita." Sumi hanya menghela napas. Ia tahu, rasa kecewa suaminya berubah menjadi amarah yang sulit diredam. Menjelang malam, rumah mereka sunyi. Lampu minyak di dapur berkelip lemah. Darto duduk di dekat tungku, menatap bara yang mulai padam. "Kenapa susah sekali hidup ini? Yah," gumamnya. "Aku kerja keras, tapi hasilnya nol." Di luar, angin malam berdesir pelan membawa suara jangkrik. Darto memandangi adonan sisa yang belum dibuang, lalu menyalakan kembali tungku. Entah untuk apa, ia hanya ingin menatap api. Api itu berkedip, seperti menari. Darto terpaku. Asap tipis naik perlahan, berputar membentuk bentuk yang tak jelas. Sekejap, ia merasa melihat bayangan wajah seseorang di antara kepulan asap itu. Matanya tajam, seolah menatap balik. Darto mengerjap cepat. "Ah, mataku saja mungkin," gumamnya. Tapi perasaan dingin mulai menjalar dari tengkuk. Ia mematikan tungku, tapi bara tak kunjung padam. Api itu malah membesar sedikit, padahal kayu bakar sudah habis. Dari tengah bara, terdengar sesuatu yang samar, seperti bisikan. "Darto!" Lelaki itu terlonjak, menatap ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Sumi dan Bayu sudah tidur di kamar depan. Dapur hanya diterangi cahaya oranye dari tungku. Ia menelan ludah. "Siapa itu?" tanyanya setengah berani. Tak ada jawaban. Tapi bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas. "Rezeki bisa datang cepat, asal kau mau." Darto mundur perlahan. Suaranya datar tapi menggoda.
seperti seseorang yang berbicara langsung di telinganya. Ia menatap bara yang kini membentuk simbol aneh di dasar tungku. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pipi. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, api itu perlahan padam. Hanya asap tipis yang tersisa. Darto terduduk lemas di lantai, dadanya naik turun cepat. Ia tidak tahu apakah itu halusinasi karena stres, atau memang sesuatu yang lain. Dari kamar depan, suara Sumi memanggil pelan, "Tuh, kamu belum tidur?" Darto buru-buru menjawab, "Iya, bentar lagi." Ia menatap tungku itu sekali lagi sebelum memadamkan lampu minyak. Dalam hati, suara bisikan itu terus terngiang. Rezeki bisa datang cepat, asal kau mau. Malam itu, Darto tidur dengan gelisah. Di dalam mimpinya, ia melihat bara tungku menyala lagi, dan di tengah api, tampak sepasang mata merah menyala menatapnya tanpa berkedip. Siang itu, panas terasa menusuk kulit. Darto duduk di balik tungku kecilnya, mengipasi bara yang mulai redup. Serabi yang ia panggang sejak pagi tinggal beberapa potong, sebagian sudah mengeras. Tak banyak pembeli yang datang hari ini. Sumi sedang pulang sebentar untuk menjemur pakaian, meninggalkannya sendiri di lapak sederhana beralaskan terpal lusuh. Darto menatap ke arah pasar yang mulai sepi. Pedagang lain satu persatu berkemas. Ia mendesah, "Habis ini juga pulang, percuma nunggu," gumamnya. Ia menurunkan kipas dari tangan, menatap sisa dagangan yang hampir basi. Tiba-tiba, langkah perlahan terdengar mendekat. Darto mendongak. Seorang pria tua berpakaian serba hitam berjalan pelan ke arahnya. Jubah panjangnya menyentuh tanah, ujungnya sedikit berdebu. Kulit wajahnya keriput tapi tegang, dan matanya tajam, seolah bisa menembus isi hati orang. Darto refleks menegakkan tubuh. "Masih jualan, nak?" Suara pria itu berat tapi datar. "Iya, Pak. Tapi tinggal sedikit," jawab Darto sopan. Pria itu menatap loyang serabi tanpa ekspresi. "Saya beli semua." Darto terkejut. "Semua, Pak? Tapi ini sudah dingin." "Tidak apa-apa," katanya sambil mengeluarkan uang dari lipatan baju. Darto memperhatikan tangan tuanya, gemetar namun kuat, dengan kuku panjang dan agak gelap. Tanpa banyak bicara, pria itu menaruh uang di meja. Jumlahnya jauh lebih banyak dari harga normal. "Pak, ini kebanyakan." "Ambil saja. Anggap awal dari rezeki yang lebih besar," ujarnya pelan, tapi nadanya mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduk Darto berdiri. Saat Darto menyerahkan bungkusan serabi, pria itu menatap matanya dalam-dalam. Tatapan itu tajam, menusuk, membuat dada Darto sesat. "Kalau mau rezeki deras," kata pria itu lirih, "jangan takut darah." Darto membeku. "Maksud Bapak?" Pria itu tersenyum tipis, bibirnya nyaris tak bergerak. "Kalau kau ingin hidupmu berubah, datanglah ke pemakaman tua di timur desa. Tengah malam Jumat Kliwon. Aku akan menunggu." Sebelum Darto sempat bertanya lebih jauh, pria itu sudah berjalan pergi. Langkahnya pelan tapi mantap, meninggalkan aroma aneh, seperti dupa terbakar bercampur tanah basah. Darto menatap punggungnya sampai hilang di keramaian. Ia menghela napas panjang. "Orang aneh," gumamnya. Tapi di dalam hatinya, kalimat itu terus berputar seperti gema. "Kalau mau rezeki deras, jangan takut darah." Menjelang sore, Sumi datang membawa Bayu. "Alhamdulillah, laku." "Tuh." "Laku," jawab Darto datar. "Ada orang beli semua." Sumi tersenyum lega. "Syukurlah." "Siapa?" "Orang pasar sini." "Enggak tahu." "Orang asing, pakai baju hitam." "Ah, mungkin orang lewat." Sumi tidak curiga sedikit pun, hanya mengajak Darto pulang lebih cepat. Namun di sepanjang jalan, pikiran Darto tak tenang. Setiap kali ia melangkah, kata-kata pria tua itu terngiang seperti mantra, "Jangan takut darah." Malamnya, setelah makan, Darto duduk di beranda. Angin malam mengusap wajahnya. Dari jauh, terdengar suara anjing melolong. Ia menatap langit, mencoba melupakan kejadian tadi, tapi tak bisa.
Ada sesuatu dalam tatapan mata pria tua itu yang menempel di kepalanya. Sumi menghampiri, membawa teh hangat. "Kamu kenapa? Tuh, dari tadi melamun." "Enggak, cuma capek," jawab Darto singkat. "Kalau capek, tidur aja. Besok masih jualan." Darto mengangguk, tapi matanya menatap kosong ke arah pekarangan belakang, tempat tungku mereka berada. Bara di dalamnya masih berwarna merah redup. Setelah Sumi dan Bayu tidur, Darto membuka pintu belakang perlahan. Ia menatap tungku yang masih hangat, lalu mengingat lagi kejadian siang tadi. "Pemakaman timur," gumamnya. Ia menelan ludah. "Jumat Kliwon." Rasa penasaran itu menekan hatinya lebih kuat daripada rasa takut. Ia tahu kata-kata itu aneh, tapi juga menggoda. Kalau benar ada cara untuk mengubah nasibnya, kenapa tidak? Bukankah selama ini ia sudah bekerja keras tapi tetap gagal? Ia menghela napas panjang. "Cuma lihat saja," bisiknya pada diri sendiri. "Cuma pengen tahu siapa orang itu sebenarnya." Angin malam kembali berhembus, membawa bau tanah basah dari arah belakang rumah. Darto menutup pintu perlahan, tapi dari celah tungku terdengar suara kecil, seperti bara yang menyala sendiri. Seketika ia terdiam. Api padam sejak sore, tapi sekarang bara itu hidup lagi, memancarkan cahaya sama. Dari dalamnya, seolah ada bayangan kecil bergerak pelan, seperti bentuk wajah yang muncul dan lenyap. Darto mundur satu langkah. Dadanya berdegup cepat. Apa ini cuma imajinasi? Namun ketika ia menatap lebih lama, api itu padam begitu saja, menyisakan asap tipis yang berputar perlahan, membentuk garis melengkung menyerupai senyum. Malam itu Darto tidak tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ia kembali melihat sosok pria berpakaian hitam berdiri di antara batu nisan, menatapnya dari jauh sambil berucap pelan. Tengah malam nanti di timur desa. Darto terbangun dengan keringat dingin. Di luar, ayam jantan belum berkokok. Ia menatap jendela gelap, lalu berbisik lirih, seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Siapa kau sebenarnya, orang tua?" Malam itu, langit tertutup awan tebal. Bulan hanya tampak samar di balik kabut. Darto berjalan pelan melewati jalan tanah menuju pemakaman tua di pinggir desa. Angin malam berembus lembab, membawa bau tanah basah dan daun kering yang membusuk. Di tangannya, ia membawa plastik kecil berisi 3 benda, sebutir telur ayam kampung, segenggam adonan serabi, dan botol kecil berisi darah ayam yang baru ia sembelih diam-diam di belakang rumah. Langkahnya terhenti di depan gerbang pemakaman. Papan kayu bertuliskan, "Makam Umum Karanganyar," tampak miring, separuh hurufnya terkelupas. Di baliknya, barisan nisan tua berdiri dalam kabut, sebagian miring, sebagian tertutup lumut. Darto menelan ludah. Ia sempat ingin berbalik, tapi rasa penasaran dan desakan untuk memperbaiki nasibnya lebih kuat dari rasa takut. "Kalau mau rezeki deras, jangan takut darah." Kata-kata itu lagi bergema di kepalanya. Ia melangkah masuk. Suara ranting patah di bawah kakinya terdengar nyaring di tengah sunyi. Setiap bayangan nisan seolah mengawasinya. Darto menggenggam plastik erat-erat, matanya terus menatap sekeliling, mencari sosok Ki Reksa. Dari balik pohon beringin di tengah pemakaman, muncul siluet seseorang berdiri tegak. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Darto menahan napas. "Datang juga kau?" Suara itu berat, dalam, namun tenang. "Iya, Pak," jawab Darto ragu. "Saya cuma ingin tahu apa maksud Bapak waktu itu." Ki Reksa melangkah mendekat, wajahnya tersamar bayangan. Hanya matanya yang tampak jelas, menyala dalam kegelapan seperti bara kecil. "Kau bilang hidupmu susah." Darto mengangguk. "Dagangan saya sepi, padahal saya kerja keras, tapi hasilnya tetap begini." Ki Reksa tersenyum tipis. "Orang seperti kau hanya perlu satu hal, keberanian." "Keberanian untuk apa?" "Untuk memberi sesuatu, agar mendapat sesuatu." Ki Reksa mendekat, kini hanya berjarak 1 langkah darinya. Dari bawah jubah, ia mengeluarkan kendi kecil berwarna merah tua. Ada penjaga dari dunia bawah yang bisa memberimu rezeki. Ia disebut penjaga tungku api.
Ia menyukai darah, api, dan adonan. Karena itu, hanya orang yang bisa memberi ketiganya yang akan diterima. Darto memandangi kendi itu tanpa berkedip. Penjaga tungku api. "Ya," jawab Ki Reksa pelan. "Ia berasal dari tempat gelap, tapi bisa membuat tanganmu tak pernah kosong uang. Serabimu akan laku, daganganmu akan dicari orang. Tapi..." Ia menatap Darto lebih dalam. Setiap anugerah ada harga yang harus dibayar. Darto menelan ludah. "Harga? Apa maksudnya, Pak?" Ki Reksa tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah nisan besar di samping mereka, lalu berkata pelan, "Untuk memanggilnya, kau butuh persembahan kecil. Malam ini, cukup telur, adonan, dan darah ini. Tapi nanti, jika dia sudah datang, ia akan meminta lebih." "Lebih?" Ki Reksa menatap Darto datar. "Kau akan tahu waktunya." Angin berhembus lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan, sebagian menempel di jubah Ki Reksa. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu, diikuti lolongan anjing panjang dan serak. "Taruh adonan di depan tungku yang kau pakai memanggang serabi," kata Ki Reksa. "Oleskan darah di batu tungku, lalu bisikan namanya." "Namanya?" tanya Darto cepat. "Tak perlu disebut di sini. Nanti dia akan memperkenalkan diri." Darto merinding. Saya takut kalau ini salah jalan." Ki Reksa tertawa pelan, suaranya serak. "Semua orang takut di awal. Tapi lihatlah, siapa yang tidak ingin kaya? Kau ingin anakmu terus lapar, istrimu terus menahan malu karena utang." Darto terdiam. Setiap kata Ki Reksa menusuk pikirannya seperti pisau. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat wajah Sumi dan Bayu, lalu membuka lagi. "Kalau saya lakukan ini, apa yang terjadi setelahnya?" Ki Reksa menatapnya dengan senyum samar. "Kau akan tahu besok pagi. Daganganmu tak akan pernah tersisa." Ia lalu meraih tangan Darto, meneteskan sedikit darah dari botol ke tanah, dan menggunakan simbol aneh di atas tanah makam. Aroma besi langsung menyeruak. Darto hampir muntah menahannya. Ki Reksa menutup kendi, lalu berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Sekejap kemudian, angin berputar seperti pusaran kecil di antara mereka. Dedaunan di sekitar beterbangan. Api kecil muncul di atas tanah, membentuk garis melingkar di sekeliling simbol itu. Darto mundur panik, tapi Ki Reksa hanya menatap tanpa takut. "Lihatlah," katanya pelan. Dia sudah mendengar. Api itu meredup perlahan, lalu padam. Kabut makin tebal. Dalam diam, Darto merasa ada sesuatu bernafas di belakangnya. Hangat, dekat, tapi tak terlihat. Ia menoleh cepat, tak ada siapapun. Ketika ia kembali memandang Ki Reksa, pria itu sudah menutup kendi dan memunggunginya. "Ingat, lakukan seperti yang kuajarkan. Jika api tungku di rumahmu menyala sendiri, jangan padamkan. Biarkan dia makan." "Makan?" "Ya," jawab Ki Reksa sambil melangkah pergi. Dia menyukai adonan. Langkahnya makin menjauh hingga tertelan kabut. Darto berdiri terpaku di tengah kuburan yang kini sunyi total. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar di telinga. Ia memandang benda-benda di tangannya, lalu menatap nisan yang dingin. "Apa yang baru saja aku lakukan?" bisiknya. Namun jauh di dasar hatinya, ada suara kecil yang berbisik lembut, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. "Rezeki besar menunggu, asal kau tak mundur." Malam itu, Darto pulang dengan langkah berat. Tapi di balik ketakutannya, ada sesuatu yang tumbuh perlahan, rasa percaya pada janji Ki Reksa. Dan di tungku rumahnya yang gelap, bara api mulai menyala sendiri, perlahan, seperti mata yang baru saja terbuka. Malam itu, udara terasa berat. Angin nyaris tak berhembus, seolah menahan napas bersama kegelapan. Darto duduk di dapur sendirian. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip pelan. Cahayanya bergetar di dinding yang mulai menghitam oleh asap. Di depan tungku tanah liat, ia menyiapkan semua bahan yang diminta Ki Reksa. Sebutir telur ayam kampung, sedikit adonan serabi, dan darah yang sudah mulai mengering di wadah kecil. Jam menunjukkan hampir tengah malam.
Sumi dan Bayu sudah tertidur di kamar. Darto melirik ke arah mereka sebelum menutup pintu dapur perlahan, memastikan tak ada yang terbangun. Jantungnya berdetak keras, tangan dingin meski udara di sekitarnya terasa hangat. Ia mengingat dengan jelas apa yang dikatakan Ki Reksa malam di kuburan. Taruh adonan di depan tungku, oleskan darah di batu, lalu bisikan namanya. Darto menelan ludah. Ia memandangi tungku yang gelap, dingin, dan tampak biasa saja. Tapi entah kenapa, malam ini rasanya berbeda. Ada hawa yang tak bisa dijelaskan, seperti seseorang sedang mengintip dari sudut ruangan. Ia mulai mengoleskan darah di permukaan batu tungku. Bau amis langsung memenuhi udara, bercampur dengan aroma tanah dan minyak. Kemudian ia meletakkan adonan di piring kecil, menaruhnya di depan tungku. Telur ia pecahkan perlahan, kuningnya menetes dan mengalir di sela batu. Sudah, gumamnya pelan. Sekarang tinggal bisikan nama itu. Namun Darto tak tahu namanya. Ia hanya tahu Ki Reksa menyuruhnya memanggil dari hati. Ia menunduk, memejamkan mata, lalu berbisik. Penjaga tungku api, datanglah. Hening. Tak ada apapun terjadi. Darto menunggu beberapa detik, lalu menghela napas lega. Mungkin aku cuma bodoh, katanya pelan sambil berdiri. Tapi sebelum ia sempat beranjak, suara retak halus terdengar dari dalam tungku. Ia menoleh cepat. Bara merah muncul satu persatu dari celah abu. Padahal ia tidak menyalakan api. Bara itu tumbuh menjadi nyala kecil, lalu membesar pelan, membentuk lidah api yang bergerak seolah hidup. Darto terpaku. Suhu di dapur mendadak meningkat. Peluh mengalir di pelipisnya. Ia mundur setapak, tapi matanya tak bisa lepas dari api yang kini menyala sendiri tanpa kayu bakar. Suara mendesis muncul dari dalam tungku. Seperti suara napas panjang yang berat, diikuti tawa lirih, pelan, tapi jelas. Haha, haha. Darto menahan napas. Api itu tiba-tiba berwarna jingga pekat, lalu menari cepat, membentuk bayangan sama di dinding. Bayangan menyerupai wajah dengan mata dan mulut. Siapa kau? Tanya Darto dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya tertawa lebih keras. Dinding dapur bergetar halus. Api dari tungku menyembur sedikit lebih tinggi, menyalak seperti makhluk lapar. Bau gosong memenuhi ruangan, menusuk hidung. Darto mencoba mundur lagi, tapi lututnya gemetar. Saya cuma mau rezeki, seperti kata Ki Reksa, katanya terbata. Suara tawa berhenti mendadak. Api di tungku mengecil, lalu berubah jadi bara merah menyala. Dari dalamnya muncul desis lirih seperti bisikan. Kau sudah memanggilku. Darto tertegun. Kau, penjaga tungku. Tak ada jawaban, hanya hawa panas yang makin menekan dada. Udara seperti terbakar, sulit dihirup. Lalu api kembali menyala, kali ini lebih terang. Lidah apinya menjulur keluar, hampir menyentuh tangan Darto. Ia mundur panik, tapi sesuatu seperti angin panas menahannya. Tiba-tiba, semua suara hilang. Tak ada tawa, tak ada desis. Hanya bunyi det, det, det. Dari jantung Darto sendiri. Tubuhnya mulai lemas, matanya berkunang. Suhu tubuhnya naik cepat, kulitnya terasa terbakar dari dalam. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dunia berputar. Api di tungku kini seperti bernafas, naik turun perlahan, mengeluarkan aroma gosong bercampur daging terbakar. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, Darto melihat sesuatu di tengah bara. Sebuah bentuk kecil, hitam legam, merangkak pelan ke arah piring adonan yang ia taruh. Bentuk itu mengambil adonan dengan jari panjang seperti arang, lalu lenyap ke dalam nyala api. Lidah api bergetar sekali, lalu padam total. Dapur kembali gelap. Tubuh Darto terjatuh ke lantai tanah. Matanya terbuka separuh, napasnya berat. Dari kulit wajahnya keluar keringat bercampur asap tipis, seperti uap panas dari tungku. Ia mencoba mengangkat tangan, tapi gagal. Suara samar terdengar di telinganya, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala. Mulai besok, serabimu akan laku. Jangan lupa beri aku makan lagi. Setelah itu, gelap. Pagi harinya,
Sumi menemukannya tergeletak di dapur dengan tubuh hangat dan wajah pucat. Di tungku, abu bersih tanpa kayu bakar, tapi di dasarnya masih tersisa bara kecil yang tak padam meski semalaman tanpa api. Pagi itu, aroma serabi menguat lebih harum dari biasanya. Darto menatap loyang panas di depan tungkunya yang masih sedikit hangat sejak semalam. Bara di dalamnya belum padam sama sekali, padahal ia tak menambah kayu bakar. Aneh, tapi ia memilih diam. Sumi datang membawa ember berisi adonan. Tumben kamu bangun pagi banget. Tuh, semangat sekali. Darto tersenyum kecil. Entah kenapa, rasanya hari ini beda. Kayak, enak aja mau jualan. Sumi terkekeh. Ya baguslah, semoga laris. Ia tidak tahu, malam tadi suaminya hampir terbakar hidup-hidup di dapur. Darto sengaja tak menceritakan apapun. Di kepalanya hanya terngiang satu kalimat samar yang muncul di antara mimpi dan sadar. Mulai besok, serabimu akan laku. Dan ternyata, kalimat itu benar. Begitu Darto tiba di pasar, pembeli langsung berdatangan. Belum juga ia selesai menata dagangan, 3 orang sudah mengantri. Wah, ini serabinya harum banget, kata seorang ibu sambil tersenyum. Saya beli 2 bungkus, Bang, seru yang lain. Darto tersenyum lebar. Ia menata serabi di atas daun pisang, mengipasi bara, dan terus melayani pembeli. Wajahnya cerah, matanya penuh semangat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua serabi habis. Ia memandangi wadah kosong itu tak percaya. Selesai, tanya Sumi heran. Iya, Sum. Cepat banget. Baru mulai udah laku semua. Alhamdulillah, Sumi menangkupkan tangan, matanya berbinar. Mungkin rezeki lagi bagus. Iya, jawab Darto pelan, menahan senyum. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan rezeki biasa. Saat mereka pulang, Darto membuka kotak uangnya. Lembaran ribuan dan 5 ribuan menumpuk. 2 kali lipat dari biasanya, katanya bangga. Sumi menatapnya takjub. Kamu tambah rajin, ya. Mungkin pelanggan mulai suka resep baru kita. Darto tertawa kecil. Mungkin. Namun di dalam pikirannya, ia sudah mulai merasa yakin penjaga tungku itu benar-benar ada. Malamnya, setelah Sumi tidur, Darto kembali duduk di depan tungku. Bara di dalamnya masih berwarna merah samar, seolah menunggu. Ia berjongkot, menatapnya dalam-dalam. Aku nggak tahu kau makhluk apa, bisiknya pelan. Tapi kalau begini terus, aku janji, aku bakal kasih makan lagi. Udara di dapur tiba-tiba berubah. Suhu naik perlahan. Darto tersenyum tipis. Berarti kau dengar, ya. Keesokan harinya, keadaan makin aneh. Darto tak perlu teriak menawarkan dagangan. Pembeli datang sendiri, bahkan berebut. Ada yang berkata serabi Darto kini punya rasa gurih yang aneh tapi nagih. Ada pula yang bilang aromanya seperti pandan bercampur madu. Mas Darto, ini resep baru? Ya, tanya pelanggan langganan. Darto hanya tersenyum. Rahasia dapur. Hari itu, lagi-lagi dagangannya habis sebelum tengah hari. Pedagang lain melongo melihatnya. Hebat kau sekarang, tuh. Dulu sepi, sekarang laku keras, kata salah satu penjual sayur. Darto hanya tertawa sambil menghitung uang. Namanya juga nasib, men. Kadang di bawah, kadang di atas. Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Ia merasa lebih berani bicara, lebih percaya diri, bahkan sedikit sombong. Dulu, ia menunduk saat bicara dengan pedagang lain. Sekarang, ia berbicara tegak, penuh percaya diri, seolah semua orang di pasar harus mendengar. Coba aja serabi saya, pasti balik lagi, katanya lantang pada calon pembeli baru. Dan benar saja, tak ada yang kecewa. Di rumah, Sumi memperhatikan perubahan suaminya. Kamu kok sekarang beda, tuh, kayak, lebih semangat, tapi juga lebih sering nyengir sendiri. Darto tertawa. Namanya juga senang, Sum. Dulu kita susah, sekarang mulai ada hasil. Tapi kamu jangan lupa sholat, ya. Tenang, tenang. Aku masih ingat, katanya sambil menepuk dada, meski malam tadi, saat azan Isya terdengar,
Ia malah sibuk menatap tungku menyala sendiri di dapur. Menjelang malam, Sumi menghitung uang hasil jualan. Banyak banget, tuh. Kita bisa bayar utang warung bulan ini. Darto mengangguk. Bisa. Bahkan bisa beli bahan lebih banyak besok. Alhamdulillah, kata Sumi tulus. Tapi begitu Sumi masuk kamar, Darto tetap duduk di dapur. Ia menatap tungku yang masih menyala meski sudah lama tidak dipakai. Lidah api di dalamnya bergerak perlahan, kadang seperti menari. Di antara nyala itu, Darto mengira melihat sesuatu, seperti bayangan tangan kecil menggenggam adonan yang tersisa di pinggir tungku. Ia menelan ludah, tapi tidak takut. Justru sebaliknya, ia tersenyum. Kau suka? Ya, katanya pelan. Besok aku kasih lebih. Suara bara berdesis kecil, seolah menjawab. Darto menatap api itu lebih lama. Matanya memantulkan cahaya jingga, wajahnya tampak puas. Di luar, suara jangkrik tak lagi terdengar. Udara tiba-tiba hening, hanya bunyi retak halus dari bara yang terus hidup. Rezeki memang datang tiba-tiba. Tapi di balik setiap bara yang menyala, ada sesuatu yang kini mulai terbangun. Dan Darto, tanpa sadar, sudah menjadi bagian dari perjanjiannya sendiri. Malam itu hujan turun perlahan, menetes di atap seng rumah Darto dengan suara tik-tik yang monoton. Udara lembab masuk ke celah jendela dapur. Tungku di pojok ruangan masih menyala kecil, padahal sudah sejak sore Darto tak menyalakannya. Bara merah itu berdenyut pelan seperti jantung yang hidup. Darto duduk di kursi bambu, menatap api dengan mata lelah. Ia tak lagi tahu sejak kapan setiap malam ia menghabiskan waktu di depan tungku. Ada perasaan aneh, seperti ikatan yang tak bisa diputus. Kadang ia merasa bara itu menatap balik. Pintu belakang berderit perlahan. Darto menoleh cepat. Di balik tirai hujan, berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Ki Reksa. Air menetes dari ujung jubahnya, tapi wajahnya tetap kering. Tatapannya tajam seperti malam pertama mereka bertemu di kuburan. Kau sudah merasakan hasilnya, kata Ki Reksa Datta. Sekarang waktunya membayar. Darto bangkit, tubuhnya menegang. Bayar? Tapi saya sudah kasih darah waktu pertama. Ki Reksa melangkah masuk tanpa permisi. Suara langkahnya tak terdengar sama sekali di lantai basah. Itu hanya panggilan awal, katanya. Penjaga tungku sudah memakan persembahan kecilmu. Tapi ia lapar. Kau ingin rezekimu terus deras, bukan? Darto terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi matanya melirik tumpukan uang di rak dekat tungku. Hasil jualan seminggu terakhir. Jumlahnya belum pernah sebanyak itu seumur hidupnya. Apa yang harus saya lakukan? Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Ki Reksa menatap api, lalu berkata, cari ayam hitam. Sembelih di depan tungku sebelum tengah malam. Jangan biarkan satu tetes pun darahnya terbuang sia-sia. Campurkan sedikit ke adonan serabi, sisanya biarkan mengalir ke bara. Darto menatapnya ngeri. Campur ke adonan, untuk dimakan orang. Ki Reksa tersenyum tipis. Kau sudah melakukannya tanpa sadar. Maka kenapa harus takut sekarang? Kau pikir kenapa mereka bilang serabimu punya rasa gurih yang aneh? Tubuh Darto membeku. Dadanya terasa sesat. Pikirannya berputar cepat. Ia ingin marah, tapi lidahnya keluh. Ki Reksa menepuk pundaknya. Jangan banyak berpikir. Dunia ini memang tak seimbang. Untuk menerima, kau harus memberi. Hujan di luar makin deras. Ki Reksa melangkah mundur ke pintu. Namun sebelum pergi ia menoleh sekali lagi. Ingat, malam ini adalah malam Jumat. Penjaga tungku akan menunggu darahnya. Ia lenyap di balik tirai hujan, meninggalkan bau dupa yang sama. Darto berdiri terpaku di dapur, jantungnya berdegup cepat. Dalam kepalanya, suara Ki Reksa terus berputar. Campurkan sedikit ke adonan. Ia menatap tungku. Api di dalamnya tampak tenang, tapi sesekali bergetar kecil, seolah sedang menahan tawa. Menjelang tengah malam, Darto keluar ke halaman belakang dengan lampu minyak di tangan. Di kandang, ayam hitam satu-satunya berkokok lirih, seperti tahu nasibnya. Maaf, bisik Darto pelan sebelum pisaunya bergerak.
Darah hangat memercik ke tanah. Ia menampung sebagian dalam mangkuk, lalu membawanya masuk ke dapur. Suara tetesan darah di lantai terdengar jelas di antara bunyi hujan. Darto menaruh mangkuk di depan tungku. Saat darah pertama menetes ke bara, nyala api langsung membesar. Warna jingganya berubah menjadi merah tua, hampir hitam. Bau besi dan daging gosong memenuhi udara. Darto terhuyung mundur, menutup hidung. Tiba-tiba, dari dalam api terdengar desis lirih, seperti napas yang panjang. Suara itu berubah jadi tawa pelan, melengking rendah, membuat bulu kuduknya berdiri. Haha, darah segar. Darto gemetar, mangkuk hampir terjatuh dari tangannya. Api menari makin liar, menyentuh sisi tungku, tapi tak menjala. Hanya di situ, berputar, hidup, seolah sedang menikmati makanannya. Cukup sudah, gumam Darto tergesa. Tapi api tak mau padam. Suara tawa di dalam tungku makin keras. Belum cukup. Darto memejamkan mata, menutup telinganya. Berhenti, teriaknya, tapi sia-sia. Tiba-tiba, semua padam. Suara hujan di luar lenyap. Dapur jadi sunyi total. Hanya bau amis yang tersisa, menempel di kulit dan napasnya. Darto terduduk lemas di lantai, menggigil. Ia menatap bara yang kini tinggal abu. Dalam hati, rasa bersalah mulai tumbuh. Tapi di atas semua itu, ada ketakutan yang lebih dalam. Jika ia berhenti memberi, apakah rezeki akan ikut berhenti? Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu berdiri untuk mencuci tangan. Tapi begitu air menyentuh kulitnya, ia melihat sesuatu. Bayangannya di permukaan ember tampak berbeda. Wajahnya memanjang, matanya merah samar. Ia kaget dan mundur. Air dalam ember beriak sendiri, lalu tenang lagi, menampilkan wajahnya yang normal. Cuma ngantuk, katanya pelan, berusaha menipu diri. Namun malam itu ia tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia mendengar tawa kecil dari arah tungku. Kadang seperti suara Ki Reksa, kadang seperti sesuatu yang jauh lebih tua. Hingga menjelang subuh, dalam setengah sadar, Darto mendengar suara berbisik di telinganya, pelan tapi dingin. Belum cukup. Darto terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napas tersengal. Api di tungku kembali menyala, meski tak ada siapapun yang menyalakannya. Dan di dalam bara, ia melihat sekilas bayangan ayam hitam, mengepak, lalu lenyap menjadi abu. Pagi itu, aroma manis serabi memenuhi udara di pasar. Tapi bukan dari gerobak kecil seperti dulu. Kini Darto punya warung sendiri. Dengan papan nama besar bertuliskan, Serabi Darto, gurihnya bikin nagih. Huruf-huruf merah itu tampak mencolok di antara deretan toko sederhana di pinggir jalan. Meja-meja penuh. Pembeli datang silih berganti. Anak muda, ibu rumah tangga, bahkan pegawai kantor dari kota sebelah rela antre. Setiap kali adonan serabi menyentuh wajan panas, suara ces diiringi aroma kelapa panggang membuat siapapun yang lewat menelan ludah. Pak Darto, tambah 2 porsi lagi ya, teriak salah satu pelanggan dari ujung meja. Darto tersenyum lebar, wajahnya bercahaya oleh keringat. Siap, tunggu sebentar, Bu. Uang mengalir deras. Setiap sore, Sumi menghitung hasil jualan sambil menggeleng tak percaya. Mas, baru sebulan, tapi penghasilan kita sudah kayak setahun kemarin, katanya pelan. Darto hanya tersenyum samar, matanya tak lepas dari tungku besar di dapur. Api di dalamnya seakan tak pernah padam, selalu hidup tanpa perlu disulut. Ia tahu kenapa, tapi ia tak mau mengingat. Di malam hari, dapur mereka berubah jadi tempat paling sibuk. 2 karyawan baru membantu mengaduk adonan, sementara Darto mengawasi setiap loyang serabi yang keluar. Panas dari tungku makin menyengat, sampai-sampai salah satu pegawai sempat pingsan karena tak kuat menahan hawa di dalam ruangan. Kayaknya apinya terlalu besar, Pak, kata lelaki itu. Biar saja, jawab Darto cepat, suaranya tegas. Selama serabinya matang sempurna, tak apa panas sedikit. Namun bukan hanya panas yang terasa aneh. Kadang tungku itu memunculkan suara lirih seperti desisan napas.
Kadang bara di dalamnya membentuk pola wajah samar yang muncul sekilas lalu lenyap. Sumi pernah melihatnya saat mengambil air, dan semenjak itu ia enggan masuk dapur sendirian. Suatu sore, Bayu pulang dari sekolah lebih awal. Ia berdiri di depan pintu dapur, memperhatikan ayahnya membuat adonan. Wajah Darto tampak gelap di bawah cahaya lampu minyak. Bayu melihat sesuatu aneh. Tangan ayahnya bergerak cepat, terlalu cepat, seolah bukan manusia biasa. "Pak," panggilnya pelan. Darto menoleh, tersenyum lebar, tapi senyum itu terasa kaku. "Kamu kenapa, Yu?" Bayu mundur setapak. Enggak apa-apa. Aku cuma mau bilang, Api di tungku kayak ngomong." Darto terdiam. Sesaat, hanya suara bara yang terdengar. "Es. Seperti napas panjang yang tertahan. "Sudah, sana bantu ibu di luar," ujar Darto cepat. Bayu mengangguk, tapi saat ia berbalik, ia sempat melihat sekilas. Di dalam nyala api, ada dua mata merah kecil menatapnya. Malamnya, Bayu menggigil di kamarnya. Ia memeluk lutut, menatap langit-langit gelap. Suara tawa kecil kadang terdengar dari arah dapur. Kadang seperti suara ayahnya, kadang seperti suara lain yang lebih serak. "Ibu," bisiknya lirih. "Aku takut sama tungku itu." Sumi yang sedang menenun di sampingnya terdiam. Ia ingin menenangkan anaknya, tapi hatinya pun gelisah. Beberapa hari terakhir, setiap kali menyalakan api, ia merasa seperti ada tangan lain yang ikut memutar kayu bakar. Bara menyala dengan sendirinya, dan suara desisnya berubah jadi seperti bisikan. Pagi berikutnya, Sumi menemukan arang membentuk jejak seperti telapak tangan di sisi tungku. Panasnya masih terasa, meski api sudah padam sejak subuh. Ia mencoba menghapusnya, tapi jejak itu seperti membakar balik kulitnya. Ketika Darto datang, Sumi langsung memarahinya. "Mas, aku nggak suka ini. Tungku itu aneh, panasnya kayak bukan dari kayu." Darto mendengus, menepis tangannya. "Kamu nggak usah ikut campur. Ini cuma tungku, Sum. Semua ini buat kita. Buat anakmu juga." Suasana menegang. Sumi diam, tapi air matanya menetes diam-diam. Ia merasa suaminya bukan lagi orang yang sama. Pandangannya selalu tajam, suaranya berat, dan setiap malam, Darto sering bicara sendiri di dapur. Hari-hari berlalu, dan warung Darto makin ramai. Orang-orang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga karena penasaran. Ada yang bilang serabi Darto punya aroma mistik. Ada juga yang bilang setelah memakannya, badan terasa hangat dan segar. Darto hanya tertawa setiap kali mendengar komentar itu. Namun, di balik tawa itu, ada sesuatu yang lain. Setiap malam Jumat, tungku itu menyala lebih terang dari biasanya. Bara di dalamnya bergolak seperti air mendidih, dan kadang terdengar tawa lirih dari balik api. Darto pura-pura tak mendengar, tapi matanya selalu memandang ke arah bara itu lama sekali, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Bayu makin jarang bicara. Ia takut mendekati dapur. Kadang saat ia lewat, bara di tungku itu seperti mengikuti langkahnya, menyala lebih terang setiap kali ia menatapnya. Suatu malam, saat semua sudah tidur, Bayu terbangun karena mendengar suara seperti seseorang sedang memanggang. Ia mengintip ke dapur. Darto berdiri di depan tungku, memegang wajan kosong. "Pak," panggilnya lirih. Darto tak menoleh. Api memantul di wajahnya yang pucat, dan dari sudut matanya menetes darah. "Sudah tidur, Bayu?" katanya datar. "Penjaga tungku belum kenyang malam ini." Bayu menahan napas. Api di tungku berkobar tinggi, lalu menurun perlahan. Dari dalam bara, terdengar suara anak kecil tertawa. Keesokan paginya, Darto bangun dengan wajah letih, tapi warungnya kembali penuh sesak oleh pembeli. Orang-orang bilang, rasa serabinya semakin luar biasa, lembut, gurih, dan aneh enak. Tapi di dapur, suhu ruangan kini selalu seperti neraka, dan kadang dari tungku terdengar suara seperti seseorang sedang bernafas. Dan malam berikutnya, Sumi mendengar sesuatu dari arah dapur. Suara Bayu sedang bicara, padahal anak itu sudah tertidur di kamarnya. Malam itu rumah Darto terasa sunyi. Angin berembus pelan, menggoyangkan tirai tipis di ruang tengah.
Sumi belum tidur. Sejak beberapa hari terakhir, perasaannya tidak tenang. Setiap malam Jumat, ia mendengar suara aneh dari dapur, seperti seseorang berbisik, kadang diikuti tawa kecil yang serak. Malam ini, rasa penasarannya tak bisa dibendung. Ia berjalan perlahan menuju dapur, langkahnya hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Dari celah pintu, cahaya merah kekuningan memantul ke lantai. Tungku itu masih menyala, padahal sudah lewat tengah malam. Sumi menelan ludah. Di dekat tungku, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdebar, bekas darah. Setetes, dua tetes, lalu bercak besar yang sudah mengering di atas lantai tanah. Warnanya kehitaman, menempel di dekat kaki meja adonan. Ia mendekat pelan. Bau amis menusuk hidungnya. Hatinya berdebar keras saat menyadari, itu bukan darah ayam seperti yang biasa digunakan untuk bumbu. Aromanya berbeda, lebih kuat. "Mas Darto," bisiknya nyaris tanpa suara. Belum sempat ia berpikir panjang, dari arah belakang terdengar langkah kaki. Sumi buru-buru bersembunyi di balik lemari tepung, menahan napas. Dari celah sempit, ia melihat Darto masuk ke dapur sambil membawa mangkuk tanah liat. Di dalamnya, cairan pekat berwarna merah gelap bergoyang setiap langkahnya. Darto duduk di depan tungku, menatap bara yang masih menyala. Matanya tampak kosong, suaranya lirih seperti berbicara pada seseorang yang tak terlihat. "Sudah kuberi, ambillah bagianmu. Tapi jangan ganggu keluargaku." Sumi menahan napas. Ia melihat Darto menuangkan cairan itu ke bara api. Seketika, nyala api melonjak tinggi. Suara seperti desis ular terdengar, lalu bayangan wajah samar muncul di antara bara. Wajah itu bukan manusia. Matanya merah, dan senyumnya panjang hingga ke telinga. Darto menunduk, tubuhnya gemetar. "Aku sudah menepati janji," katanya. Suara lain menjawab pelan, tapi jelas. "Belum, masih ada yang harus kau beri." Sumi menutup mulutnya dengan tangan, hampir menjerit. Ia mundur setapak, tapi lantai berderit pelan. Darto langsung menoleh, matanya tajam, penuh curiga. "Siapa di situ?" serunya keras. Sumi berdiri gemetar, menyembul dari balik lemari. "Aku, Mas, Takujuma." Darto mendekat cepat, wajahnya tegang. "Kamu ngintip aku?" "Mas, apa yang kamu lakukan barusan?" Suara Sumi bergetar. "Aku lihat darah, aku lihat api itu. Ada sesuatu di dalamnya." Darto diam sejenak. Matanya tajam seperti sedang menahan sesuatu antara marah dan takut. "Kamu nggak ngerti, Sum. Semua ini buat kita. Buat masa depan Bayu. Aku cuma melakukan apa yang perlu." "Perlu?" Sumi menatapnya tak percaya. "Menyiram darah ke tungku? Bicara sama sesuatu yang gak kelihatan? Mas, ini bukan rezeki yang halal." Darto menahan napas. Api di tungku masih menyala, seolah mendengarkan percakapan mereka. "Kamu pikir aku mau begini?" Suaranya mulai meninggi. "Kamu tahu nggak rasanya dihina, ditertawakan orang karena dagangan gak laku? Sekarang semuanya berubah. Warung kita penuh, orang hormat sama aku. Aku cuma memanfaatkan kesempatan." "Kesempatan dari siapa, Mas?" Sumi menatap lurus ke matanya. "Dari Allah atau dari setan?" Darto memalingkan wajah, rahangnya mengeras. "Sudahlah, kamu nggak usah ikut campur." Ia berbalik, menambah kayu ke dalam tungku. Api langsung menyambar, nyalanya seperti menelan udara di ruangan itu. Sumi mundur, wajahnya pucat. Dalam cahaya merah, bayangan Darto tampak lebih besar, lebih gelap, seolah ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Sumi melangkah mundur, menahan air mata. "Mas, kamu berubah. Aku nggak kenal kamu lagi." Darto terdiam beberapa detik, lalu menatap istrinya dari balik bahunya. Pandangannya dingin. "Kalau kamu masih sayang aku, jangan pernah buka mulut soal ini ke siapapun." Sunyi. Hanya suara tungku yang berdesis pelan, seperti sedang tertawa. Sumi menunduk, tak berani menjawab. Ia tahu perdebatan malam ini tak akan membawa hasil. Tapi di hatinya tumbuh rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya pada iblis yang mungkin bersembunyi di tungku,
tapi juga pada suaminya sendiri. Malam itu ia tidur di samping Bayu yang sudah pulas. Dari arah dapur, suara api masih terdengar, tak sekadar kobaran, tapi seperti napas berat dari sesuatu yang hidup. Sumi menatap langit-langit gelap sambil berbisik dalam hati, "Ya Allah, lindungi anakku. Suamiku sudah tak seperti dulu lagi." Dan di luar kamar, Darto duduk sendiri di depan tungku. Api menari-nari di matanya yang kosong. Di dalam bara itu, samar terdengar bisikan yang makin jelas. "Tumbal berikutnya, darah dari dalam rumahmu sendiri." Malam itu hujan turun deras. Jalanan licin, sepi. Hanya suara air memantul dari atap seng yang menemani langkah Darto. Ia baru saja pulang dari warung. Penjualan hari itu turun drastis. Pelanggan yang dulu berjubel kini mulai berkurang. Entah kenapa, banyak yang mengeluh sakit perut setelah makan serabinya. Ada juga yang bilang aroma serabinya berubah. Di tengah hujan itu, bayangan seseorang menunggunya di pinggir jalan, di bawah pohon besar. Pakaian hitamnya menempel di tubuh basah. Darto tahu siapa dia bahkan sebelum mendekat. "Ki Reksa," suaranya bergetar di antara hujan. Dukun tua itu tersenyum samar. Air menetes dari ujung rambutnya yang putih kusam. "Kau tampak gelisah, Darto." "Bisnisku menurun," jawab Darto cepat. "Api di tungku juga sering padam. Kau bilang semua akan lancar." Ki Reksa menatapnya tajam. "Tak ada rezeki tanpa tumbal baru." Darto terdiam. "Aku sudah beri ayam hitam, sudah lakukan semua yang kau suruh." Ki Reksa mendekat satu langkah. "Yang kau beri bukan lagi cukup." Penjaga tungku lapar darah manusia. Hujan berhenti sesaat, seolah langit pun menahan napas. Darto menatap wajah tua itu tak percaya. "Manusia? Tidak. Aku takkan lakukan itu." "Kalau begitu," Ki Reksa menunduk, suaranya berat seperti gemuruh. "Bersiaplah kehilangan segalanya." Darto melangkah mundur, napasnya memburu. Tapi Ki Reksa sudah menghilang, hanya meninggalkan bau kemenyan basah dan asap tipis yang menguap di udara malam. 2 hari berikutnya, apa yang dikatakan Ki Reksa mulai terbukti. Warung Darto mendadak sepi. Pelanggan tetap tak lagi datang. Beberapa orang bahkan menuduh serabinya bikin pusing dan mual. Darto mencoba menyangkal, tapi kabar buruk menyebar lebih cepat daripada yang bisa ia hentikan. Setiap malam, tungku yang dulu menyala sendiri kini sering padam. Kadang api menyembur liar tanpa sebab, lalu mati begitu saja. Dan di tengah kesunyian itu, suara dari dalam tungku terdengar jelas, suara serak yang berbisik di telinganya. "Aku lapar, daging manusia, darah segar." Darto menutup telinga, tapi suara itu terus mengiang. Bayu dan Sumi sering memergokinya duduk termenung di depan tungku hingga dini hari. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti orang kehilangan arah. Sumi mencoba bicara, tapi Darto selalu menepis. "Aku cuma butuh waktu. Semua ini bisa kuatasi," katanya. Namun dalam hatinya, ia mulai takut pada kenyataan. Ki Reksa benar. Malam itu, ia memutuskan pergi keluar, mencoba menjernihkan pikiran. Ia membawa motornya melaju di jalan desa yang sunyi. Hujan baru saja reda, tapi kabut tebal turun, menutupi pandangan. Lampu depan motor berkelip-kelip. Darto memperlambat laju, matanya menatap jalan beraspal yang licin. Tak ada siapa-siapa, hingga tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok kecil melangkah ke tengah jalan, seorang pengemis tua membawa tongkat dan kaleng. Astaga! Darto membanting setir. Ban depan selip, motor oleng. Suara bruk keras terdengar. Tubuh pengemis itu terpental ke pinggir jalan. Darto terpaku beberapa detik, napasnya terhenti. Hujan mulai turun lagi, menampar wajahnya. Ia turun, mendekat. Sosok itu terbaring tak bergerak, darah merembes dari pelipisnya. "Ya Tuhan, aku nggak sengaja," bisik Darto. Ia mengguncang tubuh lelaki itu, tapi tak ada respons. Dalam hatinya muncul 2 suara, satu menjerit panik, lapor, "Bantu dia," dan satu lagi dingin, "Ini dia, tumbal yang diminta." Tangan Darto gemetar. Ia menatap darah yang mengalir ke tanah.
dan di benaknya terdengar tawa kecil dari sesuatu yang tak terlihat. Kau sudah memberinya, jangan sia-siakan. Hujan makin deras. Dalam kebingungan, Darto menyeret tubuh pengemis itu ke semak di pinggir jalan, menutupinya dengan ranting dan daun. Ia berlutut, menatap mayat itu lama. Aku minta maaf, aku nggak mau, tapi aku harus hidup. Ketika ia menatap kembali ke arah motornya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan. Ki Reksa. Sosok itu hanya menatapnya, lalu menghilang di balik kabut. Malamnya, Darto kembali ke rumah dengan pakaian basah. Sumi menyambutnya dengan cemas. "Mas, kamu kenapa? Wajahmu pucat banget." "Tidak apa-apa," jawab Darto singkat. Ia langsung masuk ke dapur. Tungku yang tadi padam kini menyala kembali. Api menari pelan, seperti menunggu. Darto duduk di depannya, tubuhnya gemetar. "Sudah kuberi, sudah." Bara dalam tungku menyala terang, memantulkan wajahnya yang pucat. Dari dalam api terdengar suara halus, hampir seperti bisikan manja. "Bagus, sekarang kau tahu rasanya memberi." Air mata mengalir di pipinya. Ia menatap api itu lama, rasa bersalah menggulung dalam dada. Tapi bersamaan dengan itu, di luar warung, pelanggan mulai datang lagi. Keesokan paginya, antrian kembali ramai. Orang-orang memuji Srabi Darto. Rasanya lebih enak dari sebelumnya, katanya. Sumi tersenyum kecil, tapi Darto hanya diam. Setiap kali ia mencium aroma srabi yang matang, ia teringat darah yang mengalir di jalan malam itu, dan suara iblis dari dalam tungku yang kini seolah ikut tertawa bersamanya. Dan sejak hari itu, di setiap malam hujan, Darto tak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Ia selalu terbangun oleh mimpi yang sama. Pengemis itu berdiri di depan tungku, wajahnya hangus, matanya kosong, dan suaranya serak berbisik. "Kau bilang, tak sengaja." Malam itu, udara di rumah Darto terasa berat. Lampu minyak di ruang tengah bergoyang pelan, cahayanya menari di dinding seperti bayangan hidup. Sumi belum tidur. Sudah 3 malam berturut-turut, ia mendengar suara aneh dari arah dapur, langkah kaki pelan, seperti seseorang yang berjalan tanpa alas, lalu suara seret lembut, seolah sesuatu diseret di lantai. "Mas, kamu dengar enggak?" bisiknya pada Darto yang berbaring di sampingnya. Darto membuka mata, tapi tidak menoleh. "Nggak usah dipikirin. Mungkin tikus." Sumi menelan ludah. "Itu bukan tikus, Mas." Suaranya berat, kayak orang. Darto mendengus, memalingkan wajah. "Kalau kamu terus takut begitu, rumah ini nggak bakal tenang. Tidur aja." Tapi dalam hati, Darto tahu ia juga mendengar. Malam sebelumnya, saat ia duduk sendirian di dapur, bayangan di dinding sempat bergerak sendiri. Ia kira itu pantulan api, tapi ketika ia mematikan lampu, bayangan itu tetap ada, berdiri di pojok dapur, menatap dari kegelapan. Sejak malam itu, ia tak bisa lepas dari rasa diawasi. Siang hari, warung Srabi Darto kembali ramai. Orang-orang datang silih berganti, uang mengalir, tapi suasana rumah makin tidak karuan. Bayu sering ketakutan. "Ibu," katanya suatu malam, suaranya kecil. "Aku lihat orang di dapur." Sumi berhenti menjemur pakaian. "Orang? Siapa?" Wajahnya kotor. "Bu, kayak habis kebakar." "Dia ngeliatin aku." Sumi tertegun. Ia memeluk anaknya erat-erat. Sejak peristiwa malam hujan itu, Bayu sering terbangun dan menjerit di tengah malam. Kadang ia menggigil sambil berkata melihat sosok berdiri di dekat tungku. Kadang, ia bilang mendengar suara orang meminta tolong dari dalam bara. Darto selalu marah jika Sumi membicarakan hal itu. "Jangan isi kepala anak itu dengan omong kosong," bentaknya suatu malam. Sumi menatap suaminya dengan mata merah karena menangis. "Mas, aku nggak bisa terus begini. Rumah ini udah nggak beres. Aku mau ajak Bayu tinggal di rumah ibu dulu." Darto langsung bangkit. "Kamu nggak boleh kemana-mana." "Kenapa nggak boleh?" Suara Sumi meninggi. "Apa kamu takut aku cerita sama orang soal tungku itu? Soal darah dan bisikan aneh tiap malam?" Darto menatapnya tajam.
Di matanya ada kemarahan bercampur ketakutan. Kalau kamu pergi, semuanya akan hancur. Semua yang aku perjuangkan akan sia-sia. Perjuangan apa, Mas? Sumi balik menatap, air mata jatuh. Kamu pikir uang itu bisa beli ketenangan kita? Lihat Bayu. Dia nggak bisa tidur. Tiap malam mimpi buruk. Kamu malah sibuk jaga api setan di dapur. Tungku di belakang mereka tiba-tiba berderak keras. Api di dalamnya menyala tinggi tanpa sebab. Bayangan di dinding melompat-lompat mengikuti cahaya, seperti menari dengan liar. Sumi menjerit kecil. Bayu keluar dari kamar, matanya setengah tertutup karena takut. Api itu ngomong lagi. Darto menoleh cepat. Masuk kamar. Sekarang, bentaknya. Bayu menuruti, tapi sebelum masuk, anak itu menatap sekilas ke arah Tungku. Di sana, di balik nyala api, tampak bayangan hitam berdiri, samar tapi jelas berbentuk manusia, dengan wajah separuh hangus. Malam makin larut. Darto duduk di depan Tungku, sendirian. Wajahnya lelah, tapi matanya tak bisa lepas dari bara yang terus berdesis. Kau sudah dapat yang kau mau, gumamnya. Kenapa masih menggangguku? Dari dalam Tungku terdengar suara lirih seperti napas berat. Lalu muncul suara serak, pelan tapi menusuk telinga. Darah manusia tak bisa ditebus dengan uang. Kau milikku sekarang. Api menyembur, menerangi dapur. Di dalam bara, muncul sosok lelaki tua. Wajahnya rusak, matanya kosong. Darto terpaku. Ia mengenal wajah itu. Pengemis yang ditabraknya malam hujan itu kini menatapnya dari dalam api. Tersenyum lebar, giginya hitam gosong. Darto berteriak, mundur, tapi suara tawa memenuhi ruangan. Tungku bergemuruh, dan dari celah bara keluar asap hitam pekat, membentuk bayangan yang menelusuri dinding hingga mencapai pintu kamar. Sumi membuka pintu sedikit, melihat asap itu masuk ke dalam celah. Ia langsung menutupnya rapat, memeluk Bayu yang menangis di pelukannya. Siapa itu? Tanya Bayu dengan suara gemetar. Sumi hanya bisa berbisik. Jangan lihat, nak. Jangan dengar. Dari dapur, suara Darto terdengar keras. Separuh teriakan, separuh tangisan. Pergi. Aku sudah bayar semuanya. Aku sudah kasih tumbal. Lepaskan aku. Tak ada jawaban selain suara api yang membesar. Bayangan di Tungku seperti bergerak, mendekat, lalu lenyap begitu saja. Sunyi kembali menyelimuti rumah. Beberapa menit kemudian, Darto keluar dari dapur. Wajahnya pucat, bajunya basah oleh keringat. Tapi matanya kosong, tak ada lagi ketakutan di sana. Hanya keserakahan yang makin pekat. Sum, katanya datar. Mulai besok, aku mau buka cabang baru di kota. Kita butuh uang lebih. Sumi memandangnya tak percaya. Mas, kamu gila. Rumah ini aja udah kayak neraka. Darto hanya tersenyum kecil. Neraka atau surga, yang penting perut kenyang. Ia melangkah keluar kamar, meninggalkan Sumi dan Bayu yang menatap punggungnya dengan ngeri. Di belakangnya, Tungku itu menyala kembali. Nyalanya tenang tapi dalam bara itu, dua mata merah tampak memandangi punggung Darto, seolah menunggu saatnya untuk menagih janji berikutnya. Pagi itu, kabar buruk menyebar cepat di desa. Ki Reksa, dukun tua yang selama ini dikenal menolong orang, ditemukan tewas di rumahnya. Tak ada yang tahu pasti penyebabnya. Beberapa warga bilang tubuhnya hangus di bagian dada, tapi Tungku di dapurnya tetap padam. Tak ada tanda api. Darto mendengar berita itu di warung kopi dekat pasar. Cangkir di tangannya bergetar. Hangus, ulangnya pelan, seperti tak percaya. Katanya gitu, jawab seorang lelaki tua. Aneh, ya. Warga nemuin badannya kayak diseret, tapi nggak ada jejak apa-apa. Yang lain menimpali, malam sebelum meninggal, katanya ada cahaya merah dari rumahnya. Orang-orang kira dia lagi ritual. Darto berdiri buru-buru, meninggalkan kopi yang belum habis. Ia berjalan cepat ke rumah, napasnya berat. Di dalam kepalanya, suara Ki Reksa terngiang, pesan terakhir malam itu. Kalau kau berhenti, api akan mencari ganti. Kini, Ki Reksa sudah mati.
Kalau dukun itu tak bisa menghindar, berarti giliran siapa berikutnya? Sore menjelang malam, awan tebal menggantung di atas rumah Darto. Angin berhembus membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, aroma besi terbakar. Darto duduk di dapur, menatap tungku yang sudah ia padamkan sejak pagi. Ia menyalakan rokok, tapi tangannya gemetar. Semua ini karena aku, gumamnya. Kenapa harus dia dulu? Tiba-tiba, bara di dalam tungku menyala sendiri. Darto menjatuhkan rokoknya, mundur beberapa langkah. Tak ada angin, tak ada api, tapi tungku itu menyala pelan seperti bernafas. Dari dalamnya terdengar suara serak, rendah, dan dingin. Kau pikir bisa lepas dariku? Darto terdiam, dadanya sesat. Aku sudah kasih tumbal. Aku sudah kasih semuanya. Yang kau kasih bukan milikmu. Suara itu menjawab, perlahan. Yang mati bukan yang kuinginkan. Api di tungku membesar, memantulkan cahaya merah ke seluruh dapur. Darto menutup wajahnya, tapi dari celah jarinya, ia melihat sosok muncul dari dalam api. Bukan bayangan, tapi bentuk nyata, tinggi, kurus, kulitnya hitam melepuh, matanya merah menyala seperti bara. Sosok itu melangkah keluar dari tungku, kakinya tak menapak tanah, melainkan mengambang sedikit di atas lantai. Bau daging gosong memenuhi ruangan. Darto tersurut ke dinding, suaranya nyaris tak keluar. Kau, siapa kau sebenarnya? Makhluk itu menyeringai. Aku penjaga tungku api. Kireksa hanya penjaga pintu. Kini pintu itu sudah terbuka, dan giliranmu yang harus menjaga. Tidak. Darto menjerit. Aku cuma mau rezeki. Aku nggak mau jadi bagian dari ini. Makhluk itu mendekat. Suaranya berubah menjadi bisikan panas di telinga. Kau yang menyalakan api pertama. Kau yang memanggilku dengan darahmu sendiri. Tungku di belakang makhluk itu kembali menyala tinggi. Bara beterbangan seperti hujan merah, menempel di lantai dan dinding. Darto menunduk, berusaha melindungi wajahnya. Suara tawa iblis memenuhi ruang, menggetarkan langit-langit rumah. Lalu tiba-tiba, sunyi. Ketika Darto berani membuka mata, tungku itu kembali padam. Tak ada api, tak ada sosok. Tapi di tengah dapur, di atas abu yang masih hangat, ada sesuatu, sepotong kain robek, sarung milik Kireksa. Darto menatapnya lama, lututnya lemas. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Ia tahu, kematian Kireksa hanyalah tanda. Kalau penjaga lama sudah mati, gumamnya pelan, maka penjaga baru akan dipilih. Malam semakin larut. Darto tak berani tidur. Sumi dan Bayu sudah terlelap di kamar, tapi Darto masih duduk di dapur, menatap tungku kosong. Ia mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali matanya terpejam, bayangan wajah Kireksa muncul, hangus, mata terbakar, menatapnya dengan dendam. Angin bertiup pelan, menelusup lewat celah jendela. Api kecil muncul di sudut tungku, meski Darto tak menyalakannya. Ia berdiri, mendekat dengan langkah ragu. Tidak, aku nggak mau lagi, katanya. Aku mau berhenti. Dari dalam tungku, muncul suara lirih, hampir seperti tawa anak kecil. Tidak ada yang berhenti, sebelum hangus. Darto mundur. Api tiba-tiba menyala besar tanpa sebab. Dari dalam bara itu, muncul bayangan Kireksa. Tubuhnya gosong, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum aneh. Giliranmu, tuh, katanya dengan suara serak. Aku sudah selesai. Api meledak kecil, membuat kaca jendela bergetar. Darto menjerit, tubuhnya terjatuh ke lantai. Ia menatap tungku yang kini memancarkan cahaya merah pekat, seolah ada sesuatu hidup di dalamnya, menunggu, lapar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Darto sadar, apa yang dulu ia anggap rezeki, hanyalah umpan. Kireksa hanyalah perantara, dan kini, pesugihan itu menuntut penjaga baru. Dan tak ada jalan untuk lari. Pagi itu, Darto membuka warung lebih awal dari biasanya. Langit masih abu-abu, udara lembab, tapi tungkunya sudah menyala sendiri, padahal belum ia isi kayu atau minyak sedikit pun. Bara di dalamnya berwarna merah tua, menyala tenang namun ganjil, seperti memiliki nyawa.
Ia memandangi api itu lama, napasnya berat. Apa ini mau berhenti atau enggak? Gumamnya lirih. Ia mencoba menutup lubang tungku dengan abu bekas semalam, tapi percuma. Begitu abunya menyentuh bara, justru meledak kecil, menimbulkan percikan api ke wajahnya. Sumi yang sedang menyiapkan adonan serabi dari belakang memanggil, "Pak, bau gosong dari mana itu?" Darto tersentak. "Enggak apa-apa. Tungkunya agak panas," jawabnya cepat. Padahal, keringat dingin sudah mengalir di pelipisnya. Ia tahu ini bukan panas biasa. Hawa dari tungku itu seperti hidup, menelusup ke kulit, membuat jantung berdebar tanpa sebab. Menjelang siang, warung Darto ramai seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, membeli serabi yang konon lebih gurih dari sebelumnya. Tapi di sela aroma santan dan gula merah, ada bau lain yang samar, bau hangus dan daging terbakar. Sumi mulai resah. "Pak, ini tungku kenapa makin panas? Kayak nggak wajar." Darto hanya terdiam, matanya menatap api yang seolah bergerak sendiri, bergelombang seperti tangan yang melambai dari dalam. Ia berusaha menutupinya dengan senyum kaku kepada pembeli. "Nggak apa-apa, Bu. Memang bara bagus kalau nyala terus." Namun, menjelang sore, bara itu bukan lagi sekadar nyala kecil. Api melonjak tinggi, menjilat dinding bambu di belakang dapur. Sumi menjerit, "Pak, api, cepat siram air." Darto spontan mengambil ember berisi air cucian. Ia siramkan ke arah tungku, tapi api justru semakin membesar. Suara mendesis terdengar keras, dan percikan merah terbang ke langit-langit. Sumi mundur ketakutan, sementara pelanggan mulai panik keluar dari warung. "Cepat, bawa Bayu keluar," teriak Darto. Sumi berlari ke arah rumah sambil memanggil anaknya. Sementara itu, Darto terus menyiram air, tapi hasilnya sia-sia. Setiap kali air menyentuh bara, api malah berubah warna, dari merah menjadi biru, lalu ungu pekat, mengeluarkan suara seperti tawa. Lantai kayu mulai terbakar. Asap mengepul, membuat napas Darto sesat. Ia menutup hidung dengan kain, matanya perih, tapi di balik kobaran itu, ia melihat sesuatu, bayangan hitam berdiri di tengah api. Bayangan itu makin jelas, sosok Ki Reksa. Tubuhnya hitam gosong, tapi matanya menyala merah menyilaukan. Ia melangkah perlahan di antara bara tanpa terbakar sedikit pun. "Sudah kubilang, tuh, suara itu serak tapi jelas. Kau tak bisa memadamkan apa yang sudah kau nyalakan." Darto gemetar. "Pergi, kau sudah mati." "Mati?" Ki Reksa tertawa, suaranya seperti kayu terbakar. "Aku hanya berpindah, kini api itu milikmu." Api menelan separuh warung. Panji dan wajan jatuh satu persatu. Darto mundur, tapi tungku meledak kecil, menghantam meja tempat adonan. Adonan serabi menyebar di lantai, bercampur abu dan darah dari luka di tangannya. Suara tawa semakin keras. "Jaga apimu, Darto," kata sosok itu. "Kalau padam, kau yang akan hangus." Darto menjerit, berusaha berlari keluar. Namun, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Udara panas menahannya, seakan tangan tak terlihat menggenggam tubuhnya dari belakang. Ia meronta, berteriak memanggil Sumi dan Bayu, tapi suaranya tenggelam oleh deru api. Akhirnya, dengan seluruh tenaga, ia melempar tubuhnya keluar lewat pintu samping. Tubuhnya terhempas ke tanah, berguling di jalan berdebu. Napasnya tersengal. Ia menatap ke belakang. Warung serabinya kini terbakar habis. Tapi yang membuat darahnya beku bukanlah api itu, melainkan kenyataan bahwa di tengah kobaran tersebut, tungku masih berdiri utuh. Bara di dalamnya tetap menyala, tak padam, tak berkurang sedikit pun. Dan di antara asap yang mengepul, wajah Ki Reksa tampak samar di atas nyala api itu, tersenyum ke arah Darto, sebelum perlahan menghilang. Malam tiba, tapi bau hangus masih menempel di udara desa. Warga berdatangan melihat sisa warung yang kini hanya tinggal puing. Mereka menggeleng prihatin, sementara Darto duduk di pinggir jalan, memandangi tungku yang masih memancarkan cahaya merah di tengah arang. Seorang tetangga mendekat. "Tuh, udah disiram sejak tadi tapi apinya nggak padam. Aneh banget." Darto menunduk,
suaranya nyaris tak terdengar. Itu bukan api biasa. Ia menatap bara itu lama, matanya sayu. Di sana, ia masih bisa melihat bayangan kecil, seperti tangan yang bergerak dari dalam tungku, seolah memanggil. Api yang tak padam, bisiknya. Dan aku yang menyalakannya. Dengan langkah gontai, Darto berdiri, meninggalkan tungku itu tanpa menoleh lagi. Tapi dari kejauhan, cahaya merahnya tetap hidup, seperti jantung iblis yang terus berdenyut. Dan Darto tahu, selama api itu masih menyala, perjanjian mereka belum berakhir. Subuh masih gelap ketika Sumi mengemas pakaian seadanya. Di luar, udara terasa dingin dan lembab, masih menyisakan bau hangus dari warung yang terbakar semalam. Ia mengguncang bahu Bayu yang masih tidur di tikar. "Bangun, Nak. Kita pergi sekarang," bisiknya. Bayu mengucek mata, masih setengah sadar. "Pergi kemana, Bu? Ayah mana?" Sumi menahan air mata. Ayah harus tinggal dulu. Kita ke rumah Mbah di desa sebelah, ya." Anak itu tak bertanya lagi. Mungkin ia sudah terlalu sering mendengar pertengkaran, terlalu sering melihat api menyala tanpa sebab. Dengan langkah pelan, mereka meninggalkan rumah, tanpa berpamitan pada Darto yang masih duduk di dapur, menatap tungku yang tak pernah padam. Perjalanan ke desa lain memakan waktu hampir 2 jam. Jalan setapak masih basah oleh embun. Di kiri kanan hanya ladang singkong dan pepohonan bambu yang berdesir pelan. Sumi menggandeng tangan Bayu erat-erat. Namun, suasana pagi itu tak senyap seperti biasanya. Sesekali terdengar suara samar di antara angin, seperti bisikan. "Sumi." Ia berhenti mendadak. Bayu menatap ibunya dengan wajah pucat. "Ibu, ada yang manggil." Sumi menarik napas dalam-dalam. "Jangan dengarkan, Nak. Itu bukan suara manusia." Mereka mempercepat langkah, tapi suara itu tak berhenti, malah makin jelas. "Kenapa lari, Sumi? Tungkunya masih menunggu." Sumi menutup telinga, menggandeng anaknya berlari melewati jalan becek. Jantungnya berdebar, tapi ia tak berhenti sampai akhirnya rumah kayu tuanya terlihat di kejauhan, rumah orang tuanya di desa sebelah. Begitu sampai, ibunya yang sudah renta keluar menyambut. "Astagfirullah, Sumi. Kenapa wajahmu pucat begitu? Mana Darto?" Sumi hanya menggeleng, menahan tangis. "Jangan tanya, Mbah. Kami cuma mau tinggal di sini sebentar." Beberapa jam kemudian, suasana rumah mulai tenang. Bayu tertidur di pangkuan neneknya. Namun Sumi masih gelisah. Setiap kali menutup mata, ia mendengar suara api berdesis dan tawa kireksa di telinganya. Menjelang sore, seorang tetangga datang memberitahu bahwa Kiai Rafi, tokoh agama di desa itu, ingin menemuinya. Sumi langsung setuju. Ia butuh tempat bertanya, butuh seseorang yang bisa menjelaskan semua ini. Di serambi langgar kecil, Kiai Rafi duduk bersila, wajahnya tenang dan teduh. Sumi duduk di hadapannya dengan mata sembab. "Kiai, saya takut. Warung kami terbakar, tapi apinya enggak padam. Saya lihat sosok hitam, dan suami saya, suaranya bergetar. Dia seperti bukan dirinya lagi." Kiai Rafi menatapnya lama sebelum berbicara. "Sumi, cobaanmu berat. Tapi dengarkan saya baik-baik. Rezeki yang datang lewat jalan setan takkan pernah membawa berkah. Iblis memberi cepat, tapi menagih dengan nyawa." Air mata Sumi menetes. "Saya cuma ingin suami saya kembali seperti dulu. Satu-satunya cara," lanjut Kiai itu, "adalah memutus perjanjian itu. Warung itu harus ditutup selamanya. Tak boleh ada lagi tungku, tak boleh ada api menyala di sana." Sumi menunduk, menggenggam tangannya. "Tapi Kiai, api itu nggak bisa padam." Kiai Rafi menghela napas. "Kalau manusia tak bisa memadamkannya, maka doalah yang harus menutupnya. Tapi ingat, Darto harus mau bertobat. Kalau tidak, api itu akan mencari dia, dan siapapun yang ia cintai." Kata-kata itu menusuk dada Sumi. Ia tahu Darto terlalu keras kepala untuk percaya. Tapi ia juga tahu, selama tungku itu masih menyala, keluarga mereka takkan tenang. Malamnya, setelah semua tidur,
Sumi terbangun oleh suara lirih di luar jendela. Ia mengintip pelan. Di bawah pohon nangka dekat pagar, tampak bara kecil menyala di tanah, seperti tungku mungil yang baru dinyalakan. Bayu menggeliat dalam tidur, bergumam, "Ibu, panas." Sumi segera memeluk anaknya erat. Di luar, bara itu makin terang, dan dari kejauhan terdengar suara yang sangat ia kenal. "Pulanglah, Sumi, tungku belum padam." Sumi menutup mata, air matanya jatuh di pipi Bayu. Ia tahu iblis itu masih mengintai, menuntut sesuatu yang belum selesai. Tapi di antara rasa takutnya, kata-kata Kiai Raffi terus terngiang. "Setan hanya berkuasa pada orang yang menyerahkan diri. Kuatkan hatimu dan jangan kembali." Pagi nanti, ia bertekad akan menemui Kiai Raffi lagi, apapun risikonya. Ia ingin mengakhiri semua ini, meski harus melawan api yang tak mau padam. Malam pun berlalu dalam ketegangan. Di luar jendela, bara kecil itu masih menyala, seperti mata yang terus mengawasi. Siang itu, matahari menggantung rendah di langit, tapi sinarnya tak mampu menghangatkan puing-puing warung Darto. Hanya asap tipis yang masih keluar dari tungku rusak di tengah reruntuhan. Bau arang dan minyak gosong menempel di udara, membuat siapapun yang lewat memilih menunduk dan mempercepat langkah. Namun di antara puing itu, Darto duduk sendiri. Bajunya kotor, rambutnya acak-acakan, matanya sayu. Sudah beberapa hari ia tak makan teratur, tak tidur nyenyak. Warungnya habis dilalap api, istrinya pergi, anaknya ikut, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang menekan dada. Ia menatap tungku di depannya. Bara merah yang dulu tak padam kini meredup, tapi belum mati. Setiap kali ia tiup, nyalanya kembali muncul, seolah menolak padam sepenuhnya. "Kenapa kalian semua pergi?" bisiknya serak. "Aku cuma mau kaya. Aku cuma mau warungku ramai. Apa salahku?" Tak ada jawaban, hanya suara bambu terbakar yang retak pelan. Angin berhembus membawa debu, menggoyangkan atap seng yang hampir runtuh. Darto menunduk, menggenggam kepalanya sendiri. Dalam hatinya, ada campuran marah, sedih, dan rasa bersalah yang tak tertahankan. "Ki Raksa," panggilnya lirih. "Kau dengar aku, kan? Aku mau bicara lagi. Aku butuh bantuanmu." Sunyi. Ia bangkit, berjalan terpincang ke arah tungku. "Ayo," muncul lagi. Katanya, "Aku penjaga baru, kan? Aku siap. Aku mau semuanya kembali seperti dulu." Tak ada respon, tapi bara di dalam tungku perlahan menyala. Darto berjongkok, matanya membesar, wajahnya diterpa cahaya merah. "Ya, begitu. Aku tahu kau masih di situ." Tapi itu bergolak kecil. Dari dalamnya muncul suara lirih, seperti desisan napas. "Kau datang lagi, padahal semua sudah berakhir." Darto tersentak. "Belum. Aku belum selesai. Aku mau usahaku balik. Aku mau keluargaku kembali." "Keluargamu sudah meninggalkanmu," jawab suara itu, datar dan dingin. "Yang tersisa hanya api dan dosa." Darto memukul lantai dengan tangan. "Kalau begitu, kembalikan kekuatanku," teriaknya. "Aku rela apa saja, asal semua seperti dulu." Bara di tungku meledak kecil, dan hawa panas menyeruak keluar. Asap hitam menggumpal, membentuk wajah Ki Raksa yang samar, tapi kali ini, wajah itu lebih menyeramkan, separuhnya gosong, separuhnya hitam pekat. "Kau sudah menyalakan jalanmu sendiri, Darto. Tak ada yang bisa kau panggil selain bayanganmu sendiri." Wajah itu menghilang, namun suara lain muncul, suara lirih, gemetar, dan berlapis-lapis, seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. "Kembalikan darah kami, kembalikan nyawa kami." Darto menoleh cepat. Di belakangnya, dari kabut abu yang menggantung, muncul sosok-sosok samar. Bayangan manusia tanpa wajah, tubuhnya hitam dan berlendir, melangkah mendekat perlahan. Di antara mereka, tampak jelas satu sosok, pengemis tua yang pernah ditabraknya dulu. "Jangan," Darto mundur, tubuhnya gemetar. "Aku enggak sengaja, aku enggak mau." "Kau memberi darah kami untuk api itu," bisik sosok pengemis. "Sekarang, giliranmu yang dibakar." Angin bertiup kencang. Bara tungku menyala terang,
memancarkan cahaya merah ke seluruh ruangan. Suara tawa iblis terdengar lagi, kali ini bercampur jeritan arwah. Dinding puing bergetar, tanah di bawah kaki Darto memanas seperti bara. Ia menjerit, "Pergi! Pergi semuanya!" sambil memukul tanah, tapi tak ada yang berubah. Suara langkah-langkah itu makin dekat, dan satu persatu sosok hitam itu menempel di tubuhnya, seperti bayangan yang membakar kulit. "Kau milik kami." Api menyala besar dari tungku, membungkus tubuh Darto dalam cahaya merah menyala. Ia berusaha melepaskan diri, tapi tubuhnya terkunci, tak bisa bergerak. Panas membakar kulit, dan jeritannya menggema ke seluruh puing warung, menembus malam yang sunyi. Suara itu panjang dan memecah keheningan desa, membuat anjing-anjing menggonggong dari kejauhan. Ketika api akhirnya mereda, tak ada siapapun di sana. Hanya tungku yang kembali padam, mengeluarkan asap tipis berbau daging terbakar. Dan di antara abu yang berserakan, hanya terdengar bisikan terakhir yang nyaris tak terdengar. Api akan selalu mencari penjaga baru. Pagi itu, kabut turun tebal di sepanjang jalan menuju rumah Darto. Udara lembab membawa aroma hangus yang masih tertinggal dari kebakaran beberapa malam lalu. Warga yang penasaran mulai berdatangan, saling berbisik dengan wajah tegang. Katanya, semalam ada suara orang menjerit, ujar seorang bapak tua sambil menatap reruntuhan warung serabi yang kini hanya tersisa dinding hitam gosong. Ketika pintu dapur berhasil dibuka, bau hangit langsung menyengat. Di sana, di dekat tungku yang setengah runtuh, tubuh Darto ditemukan. Hitam legam, kaku, dan membungkuk seperti tengah berusaha melindungi diri dari sesuatu. Tak ada api tersisa, tak ada minyak tumpah, tapi lantai di sekelilingnya gosong sempurna, seolah api muncul dari tanah itu sendiri. Seorang pemuda menjerit pelan, menunjuk ke dinding belakang. "Lihat, itu apa?" Di sana, jelas terlihat bekas tangan hitam, besar dan panjang, menempel di dinding bata yang retak. Tidak seperti jelaga biasa, warnanya pekat dan berkilau samar, seolah masih hidup. Setiap kali angin bertiup, permukaannya bergetar halus, seperti sedang bernapas. Warga segera memanggil kiai kampung. Ketika beliau datang dan melihat keadaan itu, wajahnya menegang. "Jangan sentuh apapun," katanya pelan. Dia sudah menanggung apa yang ditanamnya. Beberapa hari kemudian, berita tentang kematian Darto tersebar ke seluruh desa. Ada yang bilang ia terbakar oleh kutukan, ada pula yang percaya ia diambil oleh makhluk dari dalam tungku. Rumah itu akhirnya ditutup rapat. Kiai memerintahkan agar tempat itu tidak dibangun lagi, bahkan tanahnya pun dibiarkan kosong. Sementara itu, Sumi dan Bayu hidup di desa seberang. Mereka kini membuka warung kecil di pinggir jalan, hanya menjual serabi biasa, tanpa tungku besar, tanpa resep aneh. Suasananya sederhana, tapi wajah Sumi terlihat lebih tenang, meski sesekali ia menatap ke langit sore dengan pandangan kosong. "Bu," tanya Bayu suatu siang, "kalau tungku itu nggak berasap, kenapa dulu bisa nyala terus?" Sumi terdiam lama sebelum menjawab. "Karena bukan api biasa, Nak. Ada yang menyala bukan karena kayu, tapi karena dosa." Anaknya menatap heran, tapi tak bertanya lagi. Sumi lalu tersenyum tipis, meski di dalam hatinya masih tersisa ketakutan yang tak bisa dihapus waktu. Menjelang maghrib, ketika Sumi menutup warungnya, ia menoleh sekilas ke arah jalan desa lama. Kabut mulai turun lagi, dan dari kejauhan, samar-samar tampak bayangan rumah gosong yang sudah lama ditinggalkan. Angin berhembus pelan, membawa aroma hangus yang entah datang dari mana. "Rezeki dari iblis," bisik Sumi lirih, "hanya manis di awal, tapi membakar di akhir." Dan di saat itu juga, di tengah kabut senja, bekas tangan hitam di dinding rumah Darto bergetar sekali lagi, sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan noda samar, seperti peringatan yang belum selesai. Jangan pernah mencari kekayaan lewat jalan gelap, sebab setiap rezeki yang datang dari iblis akan menuntut ganti, bukan dengan uang, tapi dengan jiwa. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya, karena setiap dosa selalu meninggalkan jejak.